Bismillah, alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Tauhid, kita masuki bab berikutnya. Qauluhu rahimahullah, bab ma jaa fi himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid wa saddihi turuqasyirki. Bab pembahasan tentang tindakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam menjaga, melindungi tauhid pada sisi-sisi tauhid atau melindungi tauhid di pagar sekitar tauhid. Al-hima maknanya batas, pagar ya. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menutup segala jalan menuju kesyirikan. Dan ini termasuk bagian misi Nabi alaihi salatu wassalam, yang ketika beliau mendakwahkan tauhid, mengajak semua umat manusia agar meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah dan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, termasuk bagian dari dakwah tauhid, yaitu menjaga semua jalan yang bisa menjatuhkan, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Sehingga dikatakan himmat tauhid, sisi tepi-tepi tauhid atau batas-batas yang di dalamnya ada tauhid, ini dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan an Abdullah bin Shikhair radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Ash-Shikhair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Qala, ia menceritakan, intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Kata Abdullah ibnu Shikhair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku pergi bersama utusan dari Bani Amir, ikut rombongan delegasi utusan Bani Amir, kabilah Bani Amir, untuk menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kejadian di tahun ke-9 Hijriah, karena di tahun itu banyak sekali utusan dari kabilah-kabilah dari berbagai tempat mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka mencari bimbingan, tambahan ilmu, datang dari berbagai pelosok. Di antaranya adalah Bani Amir dengan mengutus utusan, yang di dalam rombongan utusan itu ada Abdullah bin Ash-Shikhair. Nah, itu terjadi di tahun ke-9 Hijriyah. Banyak utusan di tahun itu berdatangan, sehingga tahun itu disebut Amul Wufud, tahun utusan, karena demikian banyaknya utusan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika sampai dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kami ketika itu mengatakan, anta sayyiduna, wahai Rasul, engkau adalah tuan kita, penghulu kita. Nabi disebut sayyid. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah.
Tuhan yang hakiki, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang memiliki sifat sempurna yang mutlak. Itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya Nabi SAW tidak suka dipanggil Sayyid, Tuan. Sayyid itu maknanya pemuka suatu kaum, tokoh. Nah, Nabi dipanggil oleh As-Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu dengan sebutan Sayyid. Ucapan ini sebenarnya tidak mengapa, Nabi SAW tidak melarang. Akan tapi Nabi SAW tidak menginginkan dengan ucapan yang tujuannya tentu dari sahabat kepada Nabi itu adalah ucapan-ucapan pujian, sanjungan kepada Nabi, memuliakan. Akan tapi Nabi SAW tidak menginginkan pujian di hadapan beliau ini kemudian menyebabkan sikap hulu melampaui batas. Tidak hanya sekedar memuliakan Nabi sebagai seorang Nabi, panutan dan teladan mereka, akan tapi khawatir ditinggikan derajat Nabi sampai kemudian dianggap memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak melarang, cuma Nabi mengatakan As-Sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. As-Sayyid, Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya di sini ketika diucapkan Sayyiduna, Sayyid, ini disandarkan, dinisbahkan kepada kita, Tuhan kita, pemuka kita, tokoh kita, ada kita di situ. Itu sebenarnya cukup menunjukkan bahwa makna Sayyid ini terbatas, nisbah kepada sesuatu, yaitu kami. Nah, Nabi kemudian meluruskan ucapan itu dengan menyebut As-Sayyid dengan al kemudian ditambah Sayyid, dibaca As-Sayyid. Al ini menunjukkan sifat siyadah, sifat kepemimpinan, ketokohan yang sifatnya mutlak, yang layak dijadikan penghulu pemimpin dengan sifat siyadah, ketokohan yang mutlak, karena memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak, itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya Nabi menutup, jangan sampai pujian berupa ucapan Sayyid kepada beliau ini mengarah kepada sikap berlebihan dari sahabat. Ini halus sekali, Nah, tidak sampai diharamkan ketika mengucapkan Sayyiduna, akan tapi ini tidak dianjurkan, makruh atau yang semisalnya. Nanti ada rincian kapan mengucapkan Sayyid itu dilarang dan kapan mengucapkan Sayyid itu dibolehkan. Ada rincian. Cuma dalam riwayat ini Nabi SAW ingin menutup jalan-jalan menuju kesyirikan, apalagi sahabat ada di antara mereka yang baru masuk Islam. Ini dijaga. Kulna, kemudian kata As-Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu, kami mengatakan, memuji lagi Nabi, memuji Nabi dengan kalimat wa afdaluna wa a'dhamuna taulan. Engkau wahai Rasul adalah orang yang paling utama di antara kami. Wa a'dhamuna taulan, dan engkau adalah orang yang paling agung kebaikannya di antara kita. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kita, yang paling agung, banyak memberi kebaikan di antara kita. Ini ucapan siapa? As-Sikhir dan utusan dari Bani Amir. Faqala, kemudian Nabi pun juga meluruskan, memberikan nasihat. Qulu biqaulikum au
ba'di qaulikum. Qulu bi qaulikum au ba'da qaulikum. Ucapkanlah ucapan kalian yang sewajarnya, yang tidak berlebihan, sebagaimana ucapan ahli agama di antara kalian, atau sebagian ucapan kalian. Ucapkanlah ucapan kalian seluruhnya itu sewajarnya, atau batasi hanya sebagian ucapan kalian yang sewajarnya. Wala yastajriyannakum asyaiton, jangan sampai syaiton itu menyeretmu, membujukmu sehingga terjatuh dalam kekeliruan, ya, terjatuh dalam sikap berlebihan ketika memuji. Jangan buka peluang syaiton untuk menjerumuskan kalian dengan ucapan-ucapan yang berlebihan, sanjungan, pujian. Ini di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak disukai memuji-muji di hadapan orang yang dipujinya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Lah ini Nabi saja demikian menjaga, ya. Tidak suka dipuji di hadapan beliau, pujian itu diarahkan kepada beliau, ya. Yang seandainya itu ditujukan kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam, sangat dikhawatirkan orang yang dipuji dengan pujian yang berlebihan itu akan menjadikan seorang itu muncul sifat bangga diri, ujub atau sombong, ya. Ucapan yang membinasakan pujian di hadapan orang yang dipuji. Hadits rawahu Abu Dawud dengan sanad yang bagus, sanad jayyid. Syarhul kalimat disebutkan di dalam hadis fi wafdi Bani Amir. Aku berangkat bersama rombongan utusan dari Bani Amir. Wafd maknanya utusan. Al-wahdu jam'u wafid. Al-wafd itu jamak dari wafid. Wafid seorang utusan, wafd ini utusan-utusan. Karrokab warokib, seperti rokbun, ini para penumpang, ya, pengendara. Rokib itu seorang pengendara, ya, wazannya semisal itu. Wahumul ladzina yakhrujuna ila malikin au amrin hamin. Namanya utusan adalah orang-orang yang berangkat keluar menemui pihak yang menjadi tujuan pengutusan tersebut. Di antaranya pergi menemui seorang penguasa, seorang raja atau tokoh. Atau utusan itu disebut utusan karena membawa misi yang besar, perkara yang penting. Namanya utusan, tentu dipilih orang yang layak mewakili orang yang mengutusnya, bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan orang yang mengutusnya, ya, dengan bahasa yang baik, komunikasi yang bagus, ya. Namanya utusan. Berarti bukan orang sembarangan yang ditunjuk menjadi utusan. Nah, kemudian kata As-Sikhair radhiyallahu taala anhu, anta sayyiduna, engkau wahai Rasul adalah penghulu kita, sayyid kita, tuan kita. As-sayyid huwal muqaddam fi qaumi. Yang disebut as-sayyid itu adalah pemuka, ya, tokoh, penghulu di tengah kaumnya. Kemudian Nabi mengatakan as-sayyid Allah. As-sayyid itu adalah Allah. Ai an-nasu dadal hakiki al-kamil kulluhu lillah. As-sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sesungguhnya pemimpin, penghulu yang hakiki, yang sempurna, segala kesempurnaan dimiliki, yang semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Artinya Nabi mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih layak dikatakan sebagai As-Sayyid, yang sempurna, yang hakiki. Walaupun boleh menggunakan As-Sayyid untuk manusia, ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian utusan itu mengatakan wa a'dhamuna taulan, engkau adalah orang yang paling agung pemberiannya. Maknanya aktsaruna in aman wa tafaddula, yaitu orang yang paling banyak di antara kita memberi pemberian, yang loman, yang karim, yang dermawan. Semua yang ada pada Nabi diberikan, paling tidak tega melihat kaum muslimin mengalami kesulitan, kekurangan. Nabi selalu berusaha untuk meringankan kaumnya, umatnya, ya. Apakah dengan harta atau bimbingan harta yang beliau miliki. Kalaulah harta tidak sedang ada pada beliau, maka Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk membantu saudaranya, ya. Tidak lepas dari sifat derma, ya. Al-jud wal karom itu sifat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Engkau wahai Rasul orang yang paling agung pemberiannya, yang paling banyak berbuat kebaikan. Nabi mengatakan qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan kalian, ya. Maknanya aiqulu biqauli ahli dinikum wa millatikum wada'uni nabiyan rasula. Nabi memberi nasihat, ucapkanlah dengan ucapan ahli agama kalian. Artinya ucapan yang sewajarnya, yang tidak berlebihan, yang baik. Wada'uni nabiyan wa rasulah, cukup engkau panggil aku seorang nabi, seorang rasul, karena memang aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya sebatas seorang hamba, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Atau ucapkan ba'da qaulikum, sebagian ucapan kalian. Mananya da'u ba'da qaulikum watrukuh, tinggalkan sebagian ucapan kalian yang tidak sepantasnya, dan jangan kalian ucapkan itu, batasi dengan sebagian ucapan kalian yang baik-baik, yang sewajarnya. Wala yastajriyannakum asyaiton, jangan sampai syaiton itu menyeretmu, ya, ke dalam jurang kebinasaan dengan sebab ucapan itu, ya. Ai la yattakhitukum rusulan lahu wa wukala, artinya jangan sampai syaiton itu memperdaya kalian sehingga kalian menjadi utusan-utusan syaiton dan wakil-wakilnya syaiton. Kalau sudah menjadi utusan dan wakil syaiton, maka yang menjadi utusan dan wakil syaiton ini akan tunduk kepada syaiton untuk berbuat kejelekan yang diinginkan oleh syaiton. Sumber dan pusat kejelekan adalah syaiton. Kalau seseorang sudah dikuasai syaiton, maka tiada lain yang diperintahkan syaiton adalah kejelekan. Ini peringatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Asharhul Ijmali, yukhbiruna rawi radhiyallahu ta'ala anhu anna ba'da sahabah aradu idharahu bihim wa ikramihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famadahuhu fi hadratih bima huwa ahluhu, lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'athahu Allah li islahi sarairihim wa tanqiyati aqaidihim minasyirki nahahum an dzalik. Perawi dalam hadis ini mengabarkan kepada kita radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya sebagian sahabat, ya, ingin menampakkan kecintaan mereka dan pemuliaan mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam, niatnya baik, ya. Ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup, harus sesuai
bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, harus sesuai dengan syariat ya. Tidak boleh beralasan dengan niat kemudian amalannya, ucapannya tidak baik. Niat baik harus diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang baik. Ini sebagian sahabat ingin sekali, senang sekali dengan Nabi, cinta sekali, hormat, segan ya. Nah, ingin mengungkapkan ya, kecintaan mereka itu dengan ucapan-ucapan tadi. Ingin menampakkan kecintaan mereka kepada Nabi, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka memuji Nabi di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini juga mengandung pelajaran, jangan gampang-gampang memuji ya. Kecuali tidak di hadapan orang yang dipuji, ini dibolehkan. Oh, masya Allah si fulan, sambil diiringi doa, ini boleh, bagus ya. Mudah-mudahan dibalas kebaikannya, mudah-mudahan ini itu ya, dilancarkan usahanya, beri kesehatan, didoakan bidhoril ghaib, dan itu termasuk doa yang mustajab, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan ya. Itu diamini oleh malaikat ya. Akan mendapatkan apa yang disebut dalam doanya untuk saudaranya berupa kebaikan-kebaikan, nanti kembalinya kepada orang yang mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan ya. Nah, ini hati-hati memuji-muji orang di hadapan orang yang dipuji ya. Padahal yang dikatakan oleh sahabat ini benar adanya. Yang ketika dikatakan bahwa Rasul itu sayyid, penghulu, pemuka umat Islam, itu benar adanya, tidak dusta. Akan tapi Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka dengan tujuan untuk membenahi hati-hati kaum muslimin dan mensucikan akidah mereka dari syirik, Nabi melarang mereka dari ucapan-ucapan itu, hatta la yaqau fil ghuluwi, sehingga mereka tidak terjatuh dalam sikap hulu, berlebihan, ekstrim, melampaui batas ya. Fayajurruhum syaiton ila dhulumatis syirki, yang kalau sikap hulu ini dibiarkan, syaiton itu akan menyeret mereka masuk ke dalam kegelapan syirik ya. Syaiton itu selalu mengintai mana celah yang memungkinkan bagi dia untuk menyeret seorang muslim ke dalam kesyirikan, walaupun zahirnya itu baik ya kan, memuji Rasul, tanda kecintaan pada Rasul ya. Ini tidak disukai oleh Rasul, padahal apa yang dipujikan kepada Rasul itu nyata, memang betul Rasulullah SAW adalah seorang penghulu, pemuka kaum muslimin ya. Waqad kharaju minha thumma adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yaqulu minal madahi mayubihuhu dinuhum lakinnahum la yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah fiha. Sungguh mereka telah keluar, padahal kaum muslimin telah keluar dari kegelapan syirik ya. Jangan sampai kemudian diseret oleh syaitan menjadi musyrik kembali ya. Mereka dulunya ahlul jahiliyah, menyembah, beribadah kepada berhala-berhala, masuk Islam ya. Syaitan mengintai, barangkali ada celah untuk bisa diseret kembali menjadi musyrikin ya. Nabi paham betul, oh ini celah ini, kalau dibiarkan syaitan masuk ya. Kemudian Nabi SAW memberi izin kepada mereka, biayakulu minal madhi, kalaulah mereka ingin memuji Rasul maka pujilah
dengan kalimat-kalimat yang sewajarnya yang dibolehkan oleh agama mereka. Lakinnahum la yarfa'unahu fawqa manzilati, akan tapi hendaklah mereka memuji atau menunjukkan kegembiraan, kecintaan dengan ucapan atau perbuatan yang tidak menjadikan mereka itu meninggikan Rasul di atas kedudukan yang sewajarnya sebagai hamba dan utusan Allah. Di tempat itu Rasul tempatnya, tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW ditempatkan di posisi sebagai hamba dan utusannya, tidak lebih dari itu. Jangan kemudian disanjung-sanjung sedemikian tinggi sampai pada tingkatan dianggap memiliki sifat-sifat ketuhanan, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang dikhawatirkan mengarah ke sana. Al-fawaid, faedah-faedah hadis yang pertama, idhamu qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusi ashabihi wa ihtiramihim lahu. Hadis menunjukkan betapa besarnya kadar kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam jiwa-jiwa sahabatnya, dan betapa besar pemuliaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu hak Nabi, hak seorang Nabi atas umatnya, yaitu dimuliakan, diagungkan, dihormati, diteladani, dipatuhi. Apa yang menjadi perintahnya, larangannya. Kaum muslimin harus mengerti hak-hak yang harus ditunaikan kepada nabinya. Dan sahabat mengamalkan itu. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam membimbing ketika mereka mengungkapkan rasa cintanya, pemuliaannya tidak sampai berlebihan. Kemudian yang kedua, jawazu itlaqi lafzi sayyid 'ala Allah. Bolehnya memutlakkan lafaz as-sayyid atas Allah Subhanahu wa taala. As-sayyid dengan al di depannya, al-sayyid dibaca as-sayyid karena sin huruf samsiyah. Itu menunjukkan apa? Kemutlakan. Makna siyadah, kepemimpinan, ketokohan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang menyeluruh, karena sifat kesempurnaan Allah itu menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Kalau kemudian ada manusia yang disebut sayyid, tuan, seperti seorang budak memanggil tuannya sayyid, ini dibolehkan, budak memanggil tuannya sayyid, sayyidi. Ini pengecualian. Ada keutamaan di mata seorang budak, dimuliakan dengan sebutan sayyid, tuan, tuanku. Akan tapi kebaikan seorang sayyid, tuan bagi budak itu terbatas. Artinya makna sayyid di situ disandarkan pada diri si budak. Oh, sayyidnya si fulan, sayyidku. Ini menunjukkan keterbatasan makna sayyid. Tapi kalau kemudian dikatakan as-sayyid dengan al, yang maknanya mutlak, berarti sayyid, tuan yang memiliki sifat kesempurnaan yang menyeluruh. Itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan as-sayyid Allah. As-sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka mengingatkan sanjungan pujian yang mengarah kepada berlebihan dari para sahabat. Kemudian faedah hadits yang ketiga, al-ghulu matiyatus syaiton. Sikap berlebihan itu kendaraan tunggangan syaiton. Artinya syaiton masuk di situ menunggangi sifat jelek, berlebihan. Berlebihan dalam masalah apa saja, syaitan masuk. Berlebihan dalam tidur, misalnya hal-hal yang seperti itu, maka akan masuk, maka akan diseret dengan melalaikan kewajiban-kewajiban. Berlebihan dalam hal menghibur diri, rekreasi berlebihan, mancing, hobi,
sampai kemudian kewajiban-kewajibannya terlantar terhadap anak istrinya atau kewajiban kepada Allah terlantar, rekreasi ya secukupnya. Kalau berlebihan, kalau rekreasi menghibur diri ini menjadi simbol dirinya ya, identik dengan rekreasi seseorang itu, ini jelas tidak baik ya. Dalam ibadah berlebihan sampai kemudian ditambah-tambahi, syaitan masuk di situ sehingga muncul kebid'ahan ya. Hulu kepada orang-orang soleh, kemudian diibadahi selain Allah, berdoa kepada orang soleh, bahkan ketika sudah meninggal dipanjatkan doa kepadanya selain Allah. Nah ini hulu, syaitan senang sekali kalau ada orang yang tidak tengah-tengah sikapnya sesuai proporsinya yang sewajarnya. Nah begitu lepas dari batasan-batasan yang sewajarnya, syaitan masuk ya. Ini termasuk apa? Perkara yang sangat dicintai syaitan, menjadi kuda tunggangan ya, kendaraan tunggangan sebagai wasilah bagi syaitan untuk menjerumuskan seorang hamba. Munasabatul hadits lil bab wali tauhid, kesesuaian hadis dengan bab dan tauhid. Haitsu dallal hadits ala tahrimil huluwi fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Hadis menunjukkan haramnya hulu, sikap hulu haram ya, baik kepada Nabi alaihi salatu wasallam atau kepada selain Nabi ya. Lianna dzalika tariqun musilun ila syirki, karena yang demikian itu akan menjadi jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan ya. Betapa banyaknya ya orang-orang sufi, tarekat sufiyah itu kelompok-kelompok ya, bukan ahlus sunnah, hulu kepada pemimpinnya ya, mencium kakinya, sujud ya, atau menyanjung-nyanjung ya, atau ada disebutkan dalam qasidah orang-orang sufi ya, pujian berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam syair-syair qasidah itu ya, bahwa Nabi itu dianggap bisa melepaskan dari kesulitan-kesulitan ya, bisa mengangkat dari malapetaka dan bencana ya, di syair-syair seperti qasidah Busiri ya, di situ ada ya. Ini jelas kalimat-kalimat yang hulu ya. Mulahadhah, catatan ya. Al-jam'u baina qoulihi as-sayyid Allah wa baina qouli ana sayyid waladi Adam ya. Dalam hadis bab yang kita baca tadi, Nabi SAW mengatakan as-sayyid itu adalah Allah. Tapi dalam hadis yang lain, hadis sahih, Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemuka anak keturunan Adam, aku adalah sayyid ya. Nah, ini zahirnya seperti pertentangan ya. Di satu sisi ada makna larangan dari Nabi ketika sahabat memanggil diri beliau itu seorang sayyid dengan mengatakan apa? Sayyid itu Allah. Tapi di waktu lain dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan aku adalah sayyid keturunan Bani Adam ya. Nah ini perlu didudukkan, tidak bertentangan ya. An yuqala ya juzu itlaqus sayyid ala ghairillah lakin qasruhu ala Allah afdalu wa akmalu adaban ma Allah. Boleh ya. Dan tidak salah seandainya kita memanggil orang lain sesama makhluk dengan sebutan sayyid ya. Dan Nabi pun mengatakan demikian dalam keadaan pasti tidak untuk menyombongkan diri ya. Dan faktanya memang seperti itu, Nabi adalah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah penghulu pemuka anak keturunan Adam ya. Nah boleh menyebutkan sayyid untuk selain Allah, akan tetapi membatasi as-sayyid ya. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama, lebih sempurna, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ya, tentang ada riwayat yang
Nabi SAW melarang mengucapkan sayyid untuk sama manusia, dan di sisi yang lain Nabi mengucapkan itu sayyid, bahwa dirinya adalah sayyid, ya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, larangan Nabi SAW menunjukkan hukum makruh, ya. Seperti dalam hadis tadi, Nabi mengarahkan agar menghindari sanjungan yang berlebihan dengan sayyid untuk Nabi, ya. Itu hukumnya makruh, ya, bukan termasuk syirik besar yang keluar dari Islam, ya. Akan tapi ini jalan-jalan yang ditutup oleh Nabi SAW, meskipun hukumnya apa? Makruh, tidak disukai, ya. Dan untuk menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembolehan beliau ketika beliau membolehkan, ya, adalah sebatas hukumnya jawaz, boleh, yang tidak dimanai dengan anjuran. Tidak dianjurkan mengucapkan sayyid, tapi seandainya mengucapkan sayyid dalam keadaan bukan maksudnya berlebihan dalam memuliakan orang lain, itu boleh, ya. Boleh, tapi tidak dianjurkan, didorong agar melakukan itu, ya. Kemudian Nabi SAW melarang ketika Nabi melarang itu, Nabi mengkhawatirkan, ya, bahwa ucapan seseorang dengan sayyid kepada beliau itu mengandung mafsadat, kerugian, yaitu jika mengucapkan sayyid berubah menjadi hulu, mengarah kepada sikap berlebihan. Ini Nabi melarang, arahnya kok hulu ini, ya. Nabi paham, sehingga dibimbing agar tidak hulu, ya. Dan Nabi SAW sebenarnya membolehkan, ya, jika tidak ada bahaya hulu. Kemudian Nabi SAW melarang mengucapkan sayyid di hadapan orang yang dipuji, ya. Karena bisa menimbulkan orang yang dipuji dengan sebutan sayyid ini bangga diri, sombong, ya, merasa lebih dibandingkan yang lain, muncul sifat-sifat yang tercela, ya. Dan itu bisa membinasakan orang yang dipuji, ya. Orang yang tidak kuat pujian istilahnya, ya. Sebenarnya awalnya Masya Allah, semangat ibadah, puasanya ini itu, belajar, thalabul ilmi, dipuji-puji di hadapannya, kemudian apa? Melemah setelah itu, ya. Tidak semangat lagi, seakan-akan telah mencapai puncak kesempurnaan dengan pujian itu, kemudian sembrono, seakan-akan kebaikan itu permanen pada dirinya dengan tazkiyah pujian dari orang lain. Ini berbahaya. Oleh sebab itu hati-hati, ya. Terutama kalau dilihat orang yang dipuji ini tidak kuat menanggung pujian yang tinggi, yang bagus, ya. Dilihat di situ. Atau kalaulah ingin memuji seorang, ya pujilah sewajarnya. Ya kita bisa melihat orang ini tidak masalah kalau dipuji, ya kan, tetap semangat, tidak terpengaruh dengan pujian. Ada yang seperti itu, ya. Tapi ada yang tidak kuat dengan pujian, ya. Akhirnya apa? Malas, tidak tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan, sembrono, gegabah, teledor, ya. Nah, dilihat di situ, ya. Nah, kemudian ada tambahan penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang penggunaan lafadz sayyiduna atau sayyidina, ya, dalam ucapan-ucapan khutbah, ceramah, ya. Ini ada rincian. Kalau dalam doa-doa seperti tahiyat atau tasyahud, ya, kan ada syahadat di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan demikian lafadznya, ya kan? Atau dalam azan tidak ada sayyidina, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Tidak ada sayyidina kan di lafadz azan. Kalau dalam syariat disebut seperti itu tanpa sayyidina, jangan ditambahi sayyidina. Atau dalam tasyahud, ya, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
tidak boleh ditambahi sayyidina, karena memang seperti itu lafaz dari Nabi alaihi salatu wasallam ya. Akan tapi di luar itu, di luar dalil-dalil yang menyebutkan tanpa adanya sayyidina, di luar itu ya, itu dibolehkan kata ulama ya. Misalnya dalam khutbah ini kan kita bersolawat atau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidina dalam tulisan yang bukan dalam kalimat-kalimat yang sudah ditentukan oleh syariat ya, itu dibolehkan, tidak dikatakan bid'ah ya. Tapi kalau dalam azan ditambahi sayyidina, nah ini yang jadi masalah. Demikian juga tasyahud ya. Ini ada rincian ya. Kemudian sedikit wa Anas radhiyallahu taala anhu Anasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina. Disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik, ia menceritakan ada sekumpulan orang ya, yang menyebut-nyebut Rasul, memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak orang yang terbaik di antara kami, wa sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai Rasulullah, sayyid kita dan anak sayyid kita ya. Maka Nabi mengatakan ya ayuhan nas qulu biqaulikum, wahai saudara-saudaraku, segenap sahabat, ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang tidak berlebihan, yang wajar saja bagi kalian ya. Wala tastahwiyannakum syaiton, jangan sekali-kali syaiton sampai membujukmu ya. Artinya menjerumuskanmu. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, aku ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Mauhibu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah azza wajal. Aku tidak suka kalian meninggikan aku, mengangkat-ngangkat aku sedemikian tinggi di atas kedudukanku yang semestinya, yang telah ditentukan kedudukanku oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dari hamba dan utusannya ya. Ini riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang baik. Syarhul Ismali syaraha hadzal hadits mundarijun tahta syarhil hadits alladzi qablahu falyarji ilaih. Syarh hadzal hadits mundarijun ya, penjelasan hadis ini seperti halnya penjelasan hadis yang sebelumnya ya. Silakan dibaca kembali hadis yang pertama tadi. Al-fawaid, faedah-faedah hadis atau riwayat ya. Idhamu ihtirami sahabat li Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat menunjukkan besarnya penghormatan sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, tahrimul ghuluwi wa bayanu annahu min amali syaiton, haramnya berlebihan ya. Dan hadis atau riwayat menjelaskan sesungguhnya ghulu, ekstrim berlebihan itu termasuk amalan syaiton. Yang ketiga, bayanu manzilati Rasul alaihi salatu wasallam wa hiya wasfuhu bil ubudiyah wa risalah. Riwayat menjelaskan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ini memiliki sifat ubudiyah dan risalah, tidak lepas dari bahwa beliau adalah seorang hamba dan seorang rasul, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diibadahi, dan beliau mengemban risalah, ajaran sebagai seorang rasul. Kemudian yang keempat, tahrimu raf'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqa manzilatih, haramnya meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukannya yang sewajarnya. Munasabatul hadis lil bab wali tauhid, hubungan kesesuaian hadis dengan bab dan tauhid. Haitsu dalal haditsu ala tahrimi raf'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqa manzilatihi li'anna dzalika ghuluwun yuaddi
ila syirki. Hadis menunjukkan haramnya meninggikan nabi di atas kedudukan yang semestinya, karena yang seperti itu termasuk perbuatan hulu yang menyebabkan kesyirikan ya. Ini Nabi mengajarkan demikian ya. Dan tapi orang yang tidak belajar tauhid, kelompok-kelompok golongan yang tidak belajar tauhid, umumnya pengikut itu mengagungkan gurunya, tokohnya, syekhnya ya. Berlebihan, dianggap semua yang ada pada gurunya itu mengandung berkah ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bekas cucian tangannya dipakai rebutan karena dianggap keringatnya ada berkahnya. Hal-hal yang keluar dari badan mengandung berkah, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat berebutan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang diberi barokah oleh Allah pada sisa-sisa atau sesuatu yang keluar dari badan Nabi alaihi salatu wassalam. Liurnya, bekas minumannya di gelas, itu Nabi ya. Selain Nabi tidak ada yang seperti itu ya. Seperti pada guru-guru mereka, syekh-syekhnya. Ini mengarah kepada apa? Pengkultusan hulu dan menyeret kepada kesyirikan. Buktinya apa? Nanti ketika gurunya itu meninggal dunia, kuburan mereka agungkan, diagungkan, pengikutnya dibangun sedemikian rupa, kemudian diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, karena memang semenjak di dunia ketika guru-gurunya itu masih hidup mendidik mereka seperti itu, yang ketika sudah meninggal dunia dilanjutkan kebiasaan hulu itu ya. Berdoa kepada Allah juga menyebut penghuni kuburan, ya Allah, ya Syekh Fulan, berilah kami rizki dan sebagainya ya. Ini penjagaan Nabi. Jangan sampai kaum muslimin terjatuh hulu ke dalam hulu dan mengikuti kehidupan jalan agamanya orang-orang yang telah menjadi tunggangan syaitan itu ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.